Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai ujian kinerja atau UKIN PPG 2025, saya Ahmad David Khalil Rahman dengan nomor induk mahasiswa 2511301694, batch 3 Daljab LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya guru SKI kelas 9 MTS Al-Kinana Kota Jambi, akan menghidangkan pembelajaran dengan materi peran pesantren dalam dakwah Islam Indonesia pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025. Selamat menyimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kaifa halukum? Bil khairi walhamdulillah wal usah. Alhamdulillah bi khair. Insyaallah Rabbuna yusahhilna wa najjihna fi darsil hadzal yaum. Baik. Insyaallah hari ini kita akan mengulas pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Tapi terlebih dahulu, marilah nanti kita buka dengan doa ya. Saya persilakan kepada ketua kelasnya. Semua siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Nawaina ta'alluma lillahi ta'ala wa iyadil jahli wa iyadil. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah Ustaz akan mendahului dengan mengabsen kelas 9 MTS Al-Kinana Kota Jambi. Baik, Ustaz panggil namanya satu persatu ya. Maiza Andriani, Fadilatus Syifa, Khairanesa Tiandra, Amanah Putri Ramadhani. Sakit ya, semoga Allah menyembuhkan. Adelia Rahadatul Aishi, Fatimatul Zahra, Zifa Zebina, alhamdulillah sehat ya. Wa Fatima Iftinan Azalia, alhamdulillah ya. Insyaallah hari ini kita akan membahas ya bab ketiga tentang peran pesantren di dalam dakwah Islam di Indonesia ya. Nah, nanti kita simak secara bersama-sama tayangan sekilas tentang sejarah pesantren ya. Harap kita menyimak secara cermat. Oke. Saya mulai ya. Kemudian kita akan menelusuri juga tayangan kedua ya, tentang pondok pesantren, salah satu pesantren di Jambi ya. Kita lihat profilnya. Baik anak-anak sekalian, selamat menyaksikan. Berawal dari keresahan dalam meraba realitas umat,
khususnya dalam dunia pendidikan pesantren. Pondok pesantren acap kali dianggap lembaga pendidikan pinggiran yang tidak layak untuk berkompetensi dalam dinamika keilmuan dunia modern. Hal inilah yang membuat para alumni Universitas Al-Azhar Mesir asal Jambi merasa terpanggil untuk berkhidmat kepada umat dengan mewujudkan lembaga Pondok Pesantren Modern Al-Kinana yang harapannya menjadi penyulam robekan kerancuan realitas pahaman tadi. Baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah menyimak dua tayangan ya. Tayangan tentang peran pesantren dalam dakwah di Indonesia ya. Bahwa pesantren dia memiliki sejarah yang panjang. Keberadaan pesantren itu bahkan jauh melebihi sejarah Republik Indonesia. Jadi keberadaan pesantren atau usia pesantren di Indonesia ini jauh lebih tua daripada usia Republik Indonesia. Maka kita melihat dari dua tayangan tadi dan bahan ajar kita bahwa pesantren sudah menanamkan nilai-nilai kejuangan atau nilai-nilai nasionalisme. Bagaimana para ulama, para kiai, para tuan guru ya yang mereka datang dari berbagai provinsi dan wilayah menyemaikan bibit-bibit jihad fisabilillah untuk menghadapi kolonial Belanda dengan penjajah Jepang. Dan kita lihat bahwa pesantren tetap eksis sampai sekarang. Nah, banyak peran yang dimainkan oleh pesantren ya. Antara lain pesantren dia sebagai nilai keaslian dari Indonesia. Jadi ada perpaduan antara keislaman dengan keindonesiaan. Kemudian pesantren juga menjadi lahan ya dalam mencetak para dai ya, para dai. Bagaimana banyak alumni pesantren yang tampil ya di Belantika atau di panggung nasional, mereka menjadi the founding father. Menjadi the founding father. Para pendiri Republik ini ya adalah sebagian kecil adalah alumni dari pesantren. Kita mungkin mengenal ya Haji Omar Said Cokro Aminoto atau host Cokro Aminoto. Dia adalah salah satu santri. Kemudian dari Rahim Muhammadiyah kita kenal Ki Bagus Hadi Kusumo. Dia juga dari pesantren. Kemudian ada Ki Haji Kahar Muzakir. Dia tokoh yang bahkan sampai studi ke Timur Tengah, ke Mesir. Dan bahkan juga ada ikut pertemuan Al-Quds atau Masjidil Aqsa. Kemudian ada Muhammad Nasir yang nanti menjadi Perdana Menteri dan Menteri Penerangan. Ini sebagian kecil ya. Belum lagi Ki Haji Asim Asy'ari ya sebagai Hadratus Syekh, alumni pesantren. Tentu perannya tidak kecil dan sangat signifikan dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi pesantren itu sebagai peran dakwah yang dimainkan di tengah masyarakat kita. Dan dia tidak lekang oleh zaman, tidak lapuk oleh hujan. Bagaimana pesantren melalui zaman yang sulit, zaman penjajahan Belanda, zaman kolonial Jepang, zaman pemberontakan komunis, ya, zaman agresi militer Belanda lagi mau masuk. Agresi pertama, agresi militer kedua, pesantren tetap eksis. Nah, oleh karena itulah pada hari ini ya kita akan berdiskusi ya, saya bagi menjadi 4 kelompok yang nanti didiskusikan tema-temanya yang pernah kita bagikan pada ini. Masing-masing saya bagikan kertasnya. Ya. Baik. Kelompok 1. Silakan diskusikan dulu. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, kelompok 4. Coba dibaca. Ya. Kita diskusikan dulu. Ya, coba lihat ya. Itu ada tentang pondok pesantren, keislaman dan keaslian Indonesia. Ada kan di sana?
karakternya adalah keislaman dan keaslian Indonesia. Jadi dia memiliki ciri khas tersendiri. Secara tidak langsung, ya, bahwa pondok pesantren dia memadukan antara keislaman dan keindonesiaan. Suatu yang wajib kita syukuri, ya. Kemudian pondok pesantren seperti yang kita lihat tadi, asal katanya al-funduk itu artinya tempat tinggal. Kemudian pesantren berasal dari kosakata lokal, cantrik. Cantrik yang bermakna santri, siswa, murid, ya, apalagi pelajar, ya. Pesantren adalah perpaduan kosakata bahasa Arab dan lokal. Jadi dari sini saja, dari istilahan saja, pesantren sudah memadukan dua antara asli Indonesia dengan diambil dari Arab. Kemudian pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Di pesantren bahwa ada 6 komponen. 6 komponen utama. Yang pertama kiai. Ya, figur kiai adalah figur sentral yang paling utama di dalam pesantren. Ya. Kemudian yang kedua santri, di mana keberadaan santri. Ya, santri menjadi salah satu daripada komponen yang 6. Yang ketiga adanya masjid dan musalla seperti kita lihat pada tayangan tadi, ya. Yang keempat adalah pondok atau asrama. Ya, di sana ada fisiknya. Dulu kehadiran pesantren masih ada satu bangunan. Sekarang tidak. Sudah banyak bangunan, bahkan sudah bertingkat. Bahkan dalam sistem yang lebih lengkap, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lainnya selain kelas dan asrama. Yang kelima adalah kitab kuning. Nah, ciri khas pesantren adalah kitab kuning. Pesantren tidak akan terlepas dari tradisi penguasaan keilmuan yang berbasiskan kitab kuning atau kitab berbahasa Arab. Ya, kenapa disebut kitab kuning? Karena warna kertasnya itu dulu kuning. Tapi sekarang kan sudah banyak, bukan warna kuning lagi. Bahkan warna putih dan warna-warna yang lainnya. Walaupun tanpa harakat dan baris. Kemudian yang keenam, metode pengajaran. Dulu banyak pengajaran sistemnya sorogan. Ya, talaki, ya. Sorogan itu murid berkumpul ramai-ramai di hadapan kiai atau ustadz. Maka dibahaslah satu tema dalam satu kitab bahasa kuning, ya, dalam kitab kuning, kitab berbahasa Arab. Kemudian dibahas satu tema, misal tema fikih, tema tauhid, tema tasawuf, tema tarikh dan lain-lainnya. Atau sistem bandongan, ya, ada juga sistem al-ijnul ijazah. Nah, kemudian nanti pesantren mengalami metamorfosis, pengembangan dari metode macam-macam. Ada tadi perpaduan antara tradisional dengan modern. Jadi sudah dipadukan juga dengan metode-metode pendidikan modern. Terutama pengembangan selain bahasa Arab juga menguasai bahasa asing lainnya, terutama bahasa Inggris. Oke. Baik, silakan anak-anakku sekalian untuk berdiskusi, ya, sesuai dengan yang Ustadz berikan tadi, ya. Sesuai dengan tema kemarin kan sudah ada. Silakan diskusikan. Ya, silakan. Dicatat, ya, kalau ada yang perlu dicatat dan diresumekan gitu. Nanti kita Ustadz akan minta satu-satu dari setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dari diskusi tentang apa, ya, yang kita akan angkat atau kita ungkap dari pesantren sesuai dengan tema kemarin. Kelompok 1 apa temanya kemarin? Nah, lembaga. Oke, yang kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 2. Apa? Sumbangan santri dalam berbagai bidang. Oke. Kelompok 3. Nah.
sebagai agen perubahan, bahwa santri atau alumni pesantren memainkan atau memerankan sebagai agen perubahan sosial di tengah masyarakat. Oke, silakan diskusikan yang kelompok 4. Pemberdayaan sumber daya alam. Ya, artinya pesantren ikut serta dalam pembangunan di tengah masyarakat. Ya. Ya, banyak temanya. Aplikasi teknologi kan apa yang dapat dimainkan santri atau alumni santren ketika dalam memasarkan produk pertanian. Kan bisa sekarang dalam media sosial. Kemudian yang 3 tentang kejuangan. Ya, apa yang disemai oleh pesantren atau ahli pesantren dalam menyemai cinta tanah air, kan? Bahwa mereka menanamkan kecintaan tanah air di seluruh penjuru negeri, ya. Tanpa diminta pun mereka tetap setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, sekaligus menepis anggapan bahwa pesantren itu ya sarang bibit radikalisme dan kekerasan. Tidak, ya, pesantren malah yang mempelopori, mensponsori nilai-nilai perdamaian. Nah, itu bagus diangkat. Kemudian yang ketiga, apa lagi temanya? Iya, apanya yang dapat ditinggal? Oke, yang satu tadi tentang peran. Nah, peran dakwah kan kita lihat alumni, siapa saja alumni pesantren yang sekarang muncul di Republik ini. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi anggota parlemen, ya kan? Ada yang jadi tokoh masyarakat, ada yang jadi ketua DPR, macam-macam. Mereka dari pesantren, tapi mereka juga seperti alumni sekolah-sekolah umum dan lainnya, tidak kalah. Oke, anak-anakku sekalian, kita mulai dengan ya diskusi tadi, dan saya minta juru bicara dari kelompok 1 untuk menyampaikan. Silakan. Sesuai dengan tema tadi. Ya, kenalkan namanya ya. Waalaikumsalam. Saya ketua dari kelompok 1 Ya. menyampaikan tentang diskusi kami dari tema peran pesantren. Nah, Para alumni pesantren dapat menjadi penerus dari ulama-ulama terdahulu ya, dan menyebar sebagai penyebar ajaran Islam di masa sekarang. ya, Alumni pondok pesantren dapat mencapai cita-cita sesuai dengan bidang yang mereka inginkan. ya, Pesantren bukan mengajarkan tentang ajaran Islam saja. ya. Para santrinya juga dapat meningkatkan kreativitas pada bidang mereka masing-masing. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu ya. Silakan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua kelompok 2 peran pesantren dalam perkembangan nilai kebangsaan. Dalam peran pesantren dalam perkembangan nilai kebangsaan, santri atau santriwati bisa membangun atau membantu di berbagai bidang, Ya, mengayomi jiwa bangsa. ya, Alumni juga dapat dipeserta bersama masyarakat di berbagai bidang ya, dalam memperjuangkan nasionalisme. Alumni juga dapat membantu masyarakat dalam mengajarkan nilai perjuangan kebangsaan. ya. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kasih tepuk tangan. Bagus ya, dari 2 kelompok yang sudah menyampaikan pokok pikirannya. Sekarang saya persilakan kelompok 3. Pada juru bicaranya silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juru bicara dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang diskusi kami. Pesantren sebagai pelopor dari perdamaian. Visi dari pesantren yaitu santri yang ketika lulus atau disebut dengan alumni itu bisa dengan penuh
kesadaran dan inisiatif ikut terjun dalam masyarakat dalam membantu pembangunan masyarakat. Contohnya seperti bekerja sama dengan berbagai mitra perdagangan, membantu masyarakat untuk menjadi lebih maju dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan. Oke, sekarang kelompok 4. Ya, silakan. Juru bicaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alumni pondok pesantren, dengan bantuan alumni pondok pesantren, pondok pesantren dapat menyebarkan dakwah melalui media sosial Dapat media sosial ya. kepada daerah jauh itu sampai Ya. Ya. dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kasih tepuk tangannya. Oke. Dari diskusi yang sudah anak-anakku sekalian gelar tadi, bahwa kita dapat memetakan paling tidak ada 4 pokok pembahasan. Kelompok 1 tadi membahas tentang dakwah, peran dakwah pesantren atau alumni pesantren di tengah masyarakat. Bagaimana kiprah mereka sudah memberikan warna tersendiri untuk Republik Indonesia dalam berbagai macam bidang. Ya, mereka bukan saja mengajar ilmu-ilmu keislaman di pondok pesantren, tapi mereka juga ikut turut serta ya berkontribusi secara positif di gedung parlemen, di kantor pemerintahan eksekutif, ada juga yang menjadi yudikatif, ya ada juga menjadi tokoh-tokoh masyarakat yang memainkan peran yang sangat penting. Bahwa alumni pesantren tidak ketinggalan dan tidak terlalu dengan alumni-alumni yang produk sekolah umum. Ya, kemudian kelompok 2 menjaga memperjuangkan nilai kebangsaan. Bagaimana pesantren memupuk nilai-nilai perjuangan di tengah masyarakat, baik pun pada zaman kolonial dulu, zaman penjajahan Jepang, dan zaman kemerdekaan. Ya, perannya dimainkan oleh masing-masing dari alumni pesantren. Ya, walaupun dia hanya menjadi guru ngaji di suatu kampung, tapi dia sudah berperan memberantas buta huruf Al-Quran. Ya, buta huruf Al-Quran. Apalagi kalau dia punya peran yang lebih luas lagi. Jadi paling sederhana pun alumni pesantren sudah memberikan kontribusi positif di tanah air Republik Indonesia. Kelompok ketiga tadi sebagai agen perubahan sosial di tengah masyarakat. Apa contohnya? Bekerja sama dengan mitra perdagangan. Bekerja sama dalam mitra perdagangan. Bagaimana pondok pesantren dia bukan hanya tempat wahana pendidikan, tapi dia juga menjadi tempat ya bermetamorfosenya, bersimbiosisnya mutualisme, artinya ada hubungan saling menguntungkan di antara pihak yang lainnya. Pesantren juga dapat menjadi agen perubahan sosial. Semisal dalam pemberantasan narkoba, pondok pesantren punya peran yang signifikan ya dalam kenakalan remaja, ya dalam kehidupan yang mungkin lebih permisif dan bebas. Pesantren dapat mengerem dan membatasi hal tersebut yang dampak sosialnya itu berbahaya bagi masyarakat secara luas, tapi pesantren dapat berperan untuk menanggulanginya. Yang keempat, pemberdayaan dengan menggunakan teknologi. Jadi karena tadi pesantren ada yang berkiprah di pedesaan, mengolah lahan pertanian dan perkebunan, maka ketika dia membangun itu, dia memanfaatkan teknologi atau
IT. Sehingga produk itu dapat dipantau. Sekarang keperluan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Ya, dan bagaimana produk itu sampai ke pasar dalam waktu yang tepat sehingga tidak menderita kerugian. Pesantren juga apa? Antara lain, nah, bisa juga ya pesantren itu atau alumni pesantren dia mendirikan koperasi syariah. Apa gunanya? Menghindari riba atau bunga ya, pembungaan itu yang itu adalah sesuatu yang terlarang dalam ajaran Islam, sekaligus juga untuk menghindari para tengkulak ya yang bisa mempermainkan harga seenaknya. Karena ada IT, dia cepat mengetahui bagaimana perkembangan harga di pasar ya, sekaligus juga mengedukasi masyarakat untuk berdagang dengan etika Islam. Oke. Baik. Apakah ada pertanyaan di antara grup? Ya, silakan. Ya. Apa komponen utama dari sebuah sistem pendidikan pesantren? Apa? Komponen utama dari sebuah sistem pendidikan pesantren. Oke. Komponen utama dari pendidikan pesantren ya, seperti yang kita uraikan tadi ada berapa? Ada 6 atau 5? Ada 6. Yang pertama kiai. Ya, pesantren harus memiliki figur dan peran seorang kiai. Yang kedua, santri. Pesantren kan harus punya santri. Kalau ada kiai saja, nggak ada santri, bisa? Tidak ya. Maka pincang salah satu unsurnya atau komponennya. Yang ketiga, masjid atau musalla. Makanya rata-rata letaknya masjid atau di musalla itu di dalam pesantren pasti di tengah biasanya. Ya, pesantren-pesantren tua di Jawa itu biasanya masjidnya berada di tengah. Dan masjidnya bangunan lama. Ya, bangunan lama. Mungkin ada masjid yang baru dibangun nanti yang lebih besar lagi. Yang keempat, asrama. Harus ada pondok. Tadi kan kata pondok pesantren berasal dari bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Al-funduk. Harus ada pondok atau tempat tinggal. Asrama. Nah, sekarang asrama sudah megah ya. Ada yang bertingkat. Bahkan sudah ada dilengkapi dengan AC, dengan lift. Ya, ada beberapa pesantren yang sudah punya bangunan yang seperti hotel. Ya, kemudian yang kelima, kitab. Ya, kitab kuning. Maka pesantren harus biasa, akrab dan mentradisi dengan kitab kuning. Artinya pesantren atau para santri harus menguasai keilmuan melalui kitab kuning. Ya, kitab kuning artinya kitab yang berbahasa Arab ya, tanpa harakat dan baris. Dan membacanya dengan sejumlah perangkat keilmuan. Ya, antara lain ilmu nahwu, ilmu sharaf, bahasa Arab, balaghah, badi, ma'ani, bayan dan lain sebagainya. Jadi lebih kompleks lagi. Yang terakhir, yang keenam, adanya metode. Nah, dulu metodenya masih sorogan, ya kayak talaki, ya. Seorang kiai atau seorang ustadz memimpin suatu halaqah, nanti dia membahas satu tema, misalnya tema tentang sejarah ataupun pembahasan yang di bidang keilmuan lainnya, mungkin ilmu usul fiqh, ilmu hadis, ya, ilmu balaghah, ya, ilmu tasawuf dan macam-macam. Sehingga santri itu memiliki pemahaman yang lebih lengkap. Dan ulama-ulama kita terdahulu, mereka memiliki kemampuan yang multidimensi. Seorang kiai, dia juga harus seorang yang entrepreneur, wirausaha. Kenapa? Karena di pesantren
jiwa kemandirian itu sudah dilatih sejak dini. Bagaimana para santri bangun, kemudian beribadah, bersekolah, ya kan, berikut kegiatan di dalam pesantren, semuanya dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Jadi mereka sudah teratur secara sistemnya. Jadi tradisi atau habit mereka sudah terbentuk, terbiasa, ya. Karena dari saking hari, karena kebiasaan itu harus dibiasakan. Seperti kata pepatah, Allah bisa karena biasa. Oke. Kemudian santri juga dia memiliki nilai juang. Dan nilai juang, perjuangannya, mujahadahnya. Kalau dia tidak punya mujahadah, bagaimana dia mengatasi problem masalah yang dihadapi bangsa ini dulu? Bagaimana zaman sebelum Indonesia menjadi republik? Masih zaman kolonial Belanda. Bagaimana pesantren itu bertahan? Kalau dia tidak punya daya tahan dan daya juang, survival, dia bisa survive, ya, bertahan di tengah gempuran zaman, itu sudah luar biasa. Kemudian zaman Jepang, ya, tidak sedikit para kiai itu menjadi korban dari penjajahan Jepang. Kenapa? Pesantren kiai menolak untuk menyembah matahari. Ya, seorang kiai di Jawa Barat, ya, dia sanggup memilih gugur fisabilillah, mempertahankan akidahnya. Buya Hamka juga begitu. Ya, nyaris mau dieksekusi bapaknya Buya Hamka, yaitu Haji Abdul Karim Amrullah. Kalau Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kalau Buya Hamka, Abdul Malik. Kalau bapaknya Abdul Karim. Bapaknya Buya Hamka, ya, itu adalah alumni pesantren juga, alumni surau di Minangkabau tadi, seperti dikatakan Profesor Dr. Azumadi Azra, ya, sama itu, ya, surau di Jambi ini madrasah, ya, di tempat yang di Aceh Dayah, di tempat yang lain namanya lain, itu sebenarnya adalah pesantren, cuma penamaan saja yang berbeda. Bagaimana dia menolak untuk sekire, menyembah dewa matahari demi mempertahankan, dia sanggup berhadapan, tapi Jepang dengan takdir Allah tidak jadi dan tidak berani melakukan eksekusi terhadap bapak dari Buya Ham dan ulama-ulama yang lainnya, ya. Bagaimana dalam masa perjuangan fisik mendekati kemerdekaan, ya, Syekh Hasim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad yang terjadi pertempuran di Surabaya yang sangat terkenal. Itu karena digerakkan oleh resolusi jihad bahwa wajib hukumnya mempertahankan kedaulatan tanah air. Nah, jadi di sini pesantren juga memupuk rasa cinta tanah air. Ya, ini menepis anggapan bahwa pesantren sebagai tempat radikalisme. Tidak tepat gitu, ya. Kita lihat selama perjalanan pondok pesantren dimanapun di Indonesia ini, seluruh negeri pun dari Sumatera sampai Papua, ya, semuanya adalah menyebarkan nilai-nilai perdamaian dan selalu melakukan akulturasi dengan budaya masyarakat setempat. Tidak ada konflik antara pesantren dengan yang lainnya, ya. Ini juga sebagai bentuk daripada bagaimana para pemimpin-pemimpin kita dari pondok pesantren sudah memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Mereka dapat mentransformasi keilmuan itu ke tengah masyarakat, tapi juga dapat memberikan pencerdasan dan pencerahan kepada masyarakat di seluruh penjuru negeri kita ini. Sebagaimana yang kita bahas tadi pada bab peran pesantren dalam dakwah di tanah air. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Menjelang kita berakhir, ya. Ada? Saya persilakan kalau ada yang bisa menyimpulkan secara singkat. Nah. Ada, silakan. Nazwa mungkin. Kesimpulan secara ringkas tentang peran pesantren. Kelompok 3, kelompok 4,
Gak ada. Gak ada. Cukup ya. InsyaAllah ini dapat bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. Bagaimana peran pesantren dalam dakwah di Indonesia yang sudah kita diskusikan tadi ya, dari berbagai macam aspek. Semoga ini bermanfaat dan kita semua memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar pesantren ini ya tetap berjaya, tetap melakukan kontribusi, sumbangan dan kiprahnya di dalam mengisi kemerdekaan perjuangan di tanah air kita. Dan santri juga dapat masuk ke berbagai macam lini ya, menjadi apapun, mau meneruskan kuliah dimanapun, sekarang sudah terbuka lebar. Bahkan kesempatan itu ya dapat kita laksanakan dalam dunia yang sudah begitu terbuka seperti ini. Semua informasi sudah dapat diakses, semua peluang kesempatan juga terbuka, dan alumni pesantren memiliki hak yang sama dengan alumni sekolah-sekolah yang lain untuk berkiprah di tanah air Republik Indonesia tercinta ini. Itu saja yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Baik, naktatim bilhamdalillah. Thumma doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.